pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang dahulu menuliskan firman-Mu lewat hamba-hamba-Mu akan bekerja lagi di tengah-tengah kami. Bukan saja di dalam kami, tapi juga di tengah-tengah pemberitaan Injil ini. Supaya sungguh Tuhan, kami boleh memahami isi hati Tuhan. Kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam hidup kami. Dan kami boleh bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari Tuhan berkatilah kami lagi pada pagi hari ini. Kuatkan juga hamba-Mu yang sedang dalam keadaan yang sakit supaya Engkau menolong dia. Supaya ada kekuatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Hari ini mari kita membuka Alkitab kita dari surat Petrus yang kedua. Tema kita hari ini pentingnya mengenal Allah. Surat Petrus yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11. Dua Petrus 1 ayat 1 sampai 11. Oke, saya bacakan demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Iya, ya minggu-minggu ini memang minggu yang padat ya, karena Ibu hari Minggu lalu kan pergi ke pertumbukan. Iya, lalu di tengah minggu pergi ke Tebing Tinggi, berangkat pagi hari dari sini keliling-keliling kota Tebing Tinggi.
ya sambil berdoa, ya, dan kembali pada sore hari. Bagi saya yang tua ini sudah bisa dibayangkan tulang tulang belakang ini ya sudah berat gitu. Ya, tapi puji Tuhan masih ada kekuatan, tapi karena kelelahan itu saya jadi tensinya naik juga. Ya, kalau tadi Ibu kata Bapak, Ibu bangun naik tensinya, saya sangat lelah dan itu membuat tensi saya juga sedikit naik. Walaupun sudah makan bawang putih dan makan obat, dia tidak bisa di bawah 150. Iya. Jadi kita belajar tentang pengenalan akan Allah. Pentingkah pengenalan akan Allah? Coba menurut saudara. Kalau belum menikah dulu penting nggak mengenal siapa pasangannya? Kamu sikinya dulu, kamu selidikinya, kamu pelajari. Mana yang menikah di sini? Kalau yang belum menikah nggak boleh jawab. Iya, yang sudah menikah yang menjawab. Iya, sudah istilah orang Karo, si lebih maka tindes nakku katanya. Itu cari kutu. Iya, kutu itu kan disik-sik gini dulu baru ditindes gitu ya. Iya, ini pun pengenalan akan pasangan itu ya pastilah ada ya. Makanya ada yang namanya pacaran ya. Pacaran itu belum jaminan untuk masuk pelaminan. Pacaran itu pembelajaran persiapan pernikahan. Jadi makin kenal, makin cocok kan gitu ya. Iya, tapi jangan menurut kita saja cocok ya. Kalau kita udah kenal Tuhan, menurut Tuhan juga harus ditanya, ini cocok atau tidak. Iya, tapi dulu belum kenal Tuhan ya cocok-cocok sajalah. Iya, jadi jadilah menikah, setelah itu tiap hari perang teluk ya. Gak pernah bisa saling mengerti, tapi gak bisa lagi dibatalkan, ya kan? Itu temandu seumur hidup. Ya, jangan salah dulu itu. Sekarang aku sudah bertobat, gantilah gitu ya. Karena ada yang ngomong gitu sama ibu, dia ngomong cerita salah dulu itu katanya. Jadi dulu kok nggak tahu dia salah, sekarang salah katanya, lalu dia mau berganti. Iya, saudara, entah dulu kita belum mengenal Tuhan, saya tetap meyakini ya. Tangan yang tak terlihat dari Tuhan untuk menjodohkan, untuk mempertemukan gitu ya. Jadi walaupun dulu belum bertobat ya, itu dari Tuhan dan itu bukan salah. Cuma kalau belum bertobat ya motivasinya belum benar, tujuannya belum benar, makanya ada retreat keluarga ya, supaya boleh ikut suami istri ini. Kalau yang enggak lengkap pun maksudnya hanya suami saja boleh ya. Yang istri saja siapa tahu sudah tidak ada lagi suami, silahkan ikut. Ya, kita sekali lagi meletakkan dasar supaya hidup ini teguh di dalam Tuhan. Saya rindu yang berkeluarga ini pun teguh gitu ya. Iya, dan single juga bisa teguh. Karena single bukan pilihan sendiri. Kecuali ya nggak ada yang datang. Lalat cuman datang. Karena ada juga gitu, nggak ada yang pernah mendekati dia. Jadi kita marahikah dia? Kamu ini loh, lalat cuma mendekati kamu, ya enggak lah. Iya kan? Dan enggak mungkin juga anak-anak kita ini murahan menawarkan diri kepada siapa saja asal laki-laki. Aku rasa enggak benar juga seperti itu. Jadi kita serahkan sama Tuhan semuanya ya. Ya, jadi mengapa penting mengenal Allah? Manakah merasa penting mengenal Allah atau punya harta? Yang benar aja. Benarkah? Coba sebentar kita lihat Yeremia pasal 9 itu. Dalam minggu ini itu banyak dibaca ya. Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal
9 ayat 23, 24. Ya, kita lihat nanti apa benar apa enggak benar ya. Yeremia 9 ayat 23, 24 saya baca. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saya rasa orang-orang di dunia ini 3 hal inilah yang dia megahkan. Dia bermegah karena dia berpendidikan tinggi gitu ya. Iya, makanya ada juga orang yang gak berpendidikan tinggi, aku gak sekolahan Bu, jangan suruh aku melayani katanya. Iya, karena ukuran bagi dia adalah kalau pendidikannya tinggi, kebijaksanaan dunia, bukan kebijaksanaan sorga ini ya. Kebijaksanaan yang dari dunia ini dia dapati, itu menjadi kebanggaan orang. Makanya kadang untuk menyekolahkan anak ke luar negeri pun mau, gak peduli di negara itu imannya akan terbangun atau tidak terbangun. Iya, bahkan gak beriman pun gak apa-apa, asal dapat kebijaksanaan yang dari dunia tadi. Iya. Dan ada orang yang seperti Muhammad Ali ya, kuat gitu. Strong, I am strong katanya kan. Ya, itu juga menjadi kemegahan orang. Ya, maka orang sehat kan bangga dia dengan kesehatannya. Aku enggak seperti kalian, aku enggak sakit-sakit katanya. Ya, ada waktunya memang orang sehat, ada waktunya kualitas tubuh menurun ya. Dipelihara kali pun turun juga. Gak ada orang yang sehat sampai mati. Saudara-saudara, ada yang memegahkan kekayaan. Sangat bergantung kepada kekayaan. Ya, berapa depositonya, berapa sahamnya di apa gitu ya. Kita pula gak ada, menengah ke atas kan, ini menengah ke bawah. Jadi kurasa gak ada di antara kita mengandalkan kekayaan. Tapi siapa tahu gak kaya tapi sombong gitu ya. Tetap juga kekayaan itu menjadi number one. Iya, kadang saya berpikir begini, ya bukan uang tak perlu, tapi uang gak bisa memperpanjang hidup juga. Iya, enggak juga. Orang yang beruang sampai berobat ke Jerman, ke Swiss sana pun goodbye juga, pergi juga. Jadi ada kalanya uang itu kalau di tangan orang percaya, ya saya kalau dikasih 1 miliar terus tahu saya kemana dibuat. Iya, bukan untuk saya 1 rupiah pun. Iya, ini nanti beli untuk tanah pertapakan di Porsea misalnya. Di sini gitu, 1 miliar itu cepat ngabiskannya. Ngumpulkannya yang ya nggak tahu. Saya enggak, waktu gereja inilah kita pernah pegang uang 1 miliar. Iya, dan itu habis ya. Iya, saudara-saudara, saudara bermegah atas apa ya? Apakah memang bermegah atas pengenalan akan Tuhan, bahwa ia memahami, kata memahami itu mengerti fakta-faktanya. Siapa Tuhan itu sebenarnya gitu. Tentu sejauh yang dia bukakan. Karena sebagaimana adanya kita, adanya dia, ya kita kecil, otak kita kecil. Kayak mana memahami Allah yang besar, Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan berfirman saja. Ya, banyak yang di luar mindset kita, nggak terpikirkan kita, tak terpahami kita. Tetapi sejauh yang Tuhan bukakan siapa dia, itulah yang kita pegang. Bagaimana dia menyatakan diri? Dengan berfirman dia menjadikan segala sesuatu ya.
Iya. Wah, bagaimana itu bisa ya? Jadilah terang. Muncul terang. Kok bisa ya gitu? Terpahami? Enggak terpahami. Tapi karena Tuhan membukakannya, itulah yang dia kerjakan. Maka iman itu ada bukan karena melihat, tetapi iman ada oleh karena Tuhan yang mengatakannya. Sebenarnya dasar daripada iman adalah apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan dia ada, dia ada. Kalau dia katakan bahwa ya dia berkuasa, perkasa, ya itu benar. Ya, mengapa kita percaya Yesus itu Allah? Ya, kita tahu ketika Allah berfirman jadilah terang, jadi ya. Iya. Jadilah cakrawala memisahkan air di atas dan di bawah. Jadi apapun yang dikatakannya jadi semua. Jadi dari mana kita melihat Yesus itu bukan saja manusia, tapi Allah. Karena dia juga apapun yang dibilangnya jadi semua. Ketika dia berkata kepada Lazarus, keluarlah Lazarus itu. Walaupun sudah 3 hari di dalam kuburan. Apa yang dikatakannya jadi? Ketika dia berkata kepada angin tadi, tenanglah, ya tenang. Iya, jadi kalau tadi Mama William bilang, aku enggak punya karunia ngusir setan. Itu pemahaman yang salah. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Dan setan itu pergi. Yang enggak percaya aja ngusir setan pergi. Masih ingat Matius 7? Bukan semua orang berseru-seru Tuhan akan diselamatkan itu, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada zaman akhir nanti banyak orang yang akan bernubuat menyampaikan firman Tuhan, mengusir setan demi namaku. Iya, lalu kemudian membuat mujizat, berdoa untuk mujizat-mujizat, dan ini nanti menyesatkan pada akhir zaman. Karena banyak nanti pengajar yang sesat justru membuat mujizat. Dan akhirnya mereka meninggalkan pohon keselamatan yang asli, yaitu Tuhan Yesus. Di akhir Matius 7 itu dikatakan, Tuhan berkata, hai enyahlah dari hadapanku. Ya, aku tidak mengenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Iya, kita melihat di sana bahwa mengenal Tuhan pasti keluar dari kejahatan. Jadi kenapa bisa keluar setannya kalau belumnya dia ya keluar dari kejahatan? Karena nama itu saja adalah nama yang berkuasa. Iya, saya dulu ada orang kami undang gitu ya ke sekolah di SMA Negeri Kuala, sudah lama sekali. Iya, dia itu dari saudara sepupu dan dia bersaksi. Iya, karena ada orang yang sakit dilayaninya. Dan orang di sekitar itu berkata, ku minum kencingnya kalau bisa tolongnya orang yang sakit itu. Gitulah suara-suara. Palak dia, biar kau minum nanti air kencingku ya gitu. Ya, ini sebenarnya bukan motivasi yang murni. Dan di persimpangan jalan ada orang bagi traktat. Yesus menyembuhkan penyakit. Yesus mengusir setan gitu. Dia baca traktat itu. Lalu kemudian ya karena dia sudah puasa, sudah semedi, sudah semua dilakukannya, ya belum juga keluar, belum juga sembuh, akhirnya dipraktekkannya yang ditulis di dalam traktat ini, bahwa dalam nama Yesus gitu ya kan, Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Ya jadi ya orang kumpul lagi ketika dia datang gitu ya, dan dia pertama ya dia nggak pernah berdoa dalam nama Yesus, dia dalam nama Yesus dia hanya meniru saja. Lalu kemudian 1 kali disebutnya, 2 kali, 3 kali orang itu bangkit dari tempat tidurnya. Dia sendiri heran-heran, kok bisa gini gitu. Dia tak percaya, tapi faktanya membuktikan bahwa orang itu sembuh. Gak jadi air minum tadi, air kencing tadi diminum. Tapi itulah awal mulanya dia, siapa Yesus ini, maka bisa namanya saja, belum pun ku kenal dia kok bisa orang itu tadi sembuh.
Iya, jadi akhirnya dari situlah jalan Tuhan kurasa supaya dia mengenal Tuhan. Dia mencari orang yang mengenal siapa Yesus untuk menjelaskan sama dia siapa Yesus itu. Saudara-saudara, akhirnya dia sampai kepada iman yang benar. Akhirnya dia sampai kepada keselamatan dan menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Ya, itu pengalamannya. Saya bertemu dengan dia langsung. Dan dia dari satu suku di Indonesia yang kalau dia beriman dia diusir dari keluarganya. Dan dia memang terusir dari keluarganya. Ya, dia diracun supaya mati. Ya, dan ketika diracun enggak mati pula. Dan tiba di satu kota yang bukan kotanya sendiri, dan di sana dia tergeletak. Dan ada hamba Tuhan yang melihat dia tergeletak dan membawa dia pulang dan mengobati dia. Dan inilah orang yang akhirnya ya melayani dia. Saya kadang kagum dengan cara Tuhan untuk menyatakan dirinya. Saya salut dengan jalan-jalan yang tak terpikirkan, yang membawa kegenapan dari segala bangsa. Akan ada orang yang sampai kepada keselamatan. Saya harap kebanggaan kita bukan kekayaan. Walaupun kita perlu juga uang tadi supaya bisa beli tanah gereja ya. Iya, kita perlu juga uang untuk retreat ya kan. Iya, ada yang bilang, enggak ada hepengku mau ikut Bu katanya. Enggak apa-apa. Kalau betul-betul enggak ada dengan tulus dan rendah hati. Aku rindu tapi uangku enggak ada, enggak apa-apa silahkan ikut. Makanya saya tulis di situ, jangan karena uang tidak ikut. Uang itu hanya sarana. Ya, lagi pula saudara-saudara, ya Tuhan mencukupkan kitanya dari tahun ke tahun. Ya, belum pernah kita retreat kekurangan ya. Iya, kalau enggak cukup dari peserta, ada orang yang uangnya lebih, dia memberi lebih. Iya. Tapi ada juga yang kadang-kadang kita tutup dari kas kita. Gak apa-apa, memang untuk itunya itu, untuk digunakan. Cuma harus digunakan dengan cara yang penuh hikmat dan benar. Supaya tidak ada pemborosan dari uang Tuhan yang dipersembahkan kepada Tuhan lewat persepuluhan, lewat kolekte atau lewat persembahan syukur gitu ya. Baik. Mari kita kembali ke sini tadi. Saya harap kita bermegah karena memahami tadi, mengerti data-datanya ya, sejauh yang dibukakan, siapa Tuhan itu. Dan mengenal, kata mengenal ini pakai kata ginosko, yang artinya memiliki relasi yang sangat erat. Iya. Diumpamakan di sana dalam contoh adalah seperti suami istri mengenal. Artinya ketika mereka menjadi satu tubuh, tidak ada yang tersembunyi di antara mereka. Seperti itulah pengenalan yang dalam antara ya Allah dengan orang percaya. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Jadi Tuhan itu punya kasih setia, punya keadilan dan punya kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Iya, jadi pengenalan akan Allah maunya lebih dari kekayaan. Kadang untuk kekayaan kita jungkir balik, tapi untuk mengenal Tuhan enggak jungkir balik. Bangun aja susah untuk merenungkan, atau malam ya sebelum tidur, atau entah siang hari ketika ada senggang. Ketika ada waktu istirahat di kantor. Saya dulu ketika orang-orang di Singapura waktu saya sekolah di sana, melayani mereka justru pada jam makan mereka. Iya, karena hanya di situ ada waktunya. Dia kerja 13 jam. Dari pagi sampai malam nanti baru pulang. Jadi kapan ketemu dia? Kapan bisa Injil dia dengar? Terpaksa pada jam makan. Maka mereka biasanya kalau jam makan pergi ke food court terdekat. Ya kita ikut datang ke situ. Kita ikut makan siang dengan mereka. Sambil makan itunya cerita firman Tuhan. Coba. Itulah susahnya mencari jiwa. Supaya orang bisa sampai kepada keselamatan. Ya tapi
Tuhan inilah isi hatinya. Ya, jadi kita juga harus berjuang. Ya, untuk diri kita pun nanti kita nggak berjuang untuk mengenal Allah, bagaimana pula kita berjuang untuk orang lain untuk mengenal Allah? Ya, jadi carilah Tuhan lebih daripada mengejar harta. Carilah Tuhan lebih daripada mengejar kesehatan. Carilah Tuhan lebih daripada mengejar hikmat yang daripada dunia. Ya, maunya lebih berhargalah bagi kita Tuhan itu. Ya, maunya begitu ya. Maunya bermegah kita, syukurlah. Aku akhirnya dari dulu nggak ngerti-ngerti aku gitu. Ya, sekarang Tuhan sudah membuka mataku untuk melihat. Pikiranku sudah terbuka. Taulah aku dengan jelas mana Allah yang benar, yang layak untuk disembah. Tapi cukup banyak orang juga yang tahu, tapi dia tidak mengenal. Dia hanya memahami tapi tidak mengenal. Dia punya data-data, fakta siapa Tuhan itu gitu ya, tapi dia tidak punya relasi dengan Tuhan itu. Ya, dosa memisahkan kita dari Tuhan, dari Taman Eden sampai hari ini. Dan Yesuslah menyambung kembali supaya kita mengenal Tuhan, punya relasi dengan Dia dalam hidup kita. Baik, mari kita kembali ke 2 Petrus 1 tadi. Yang pertama ya, yang kita lihat pentingnya mengenal Allah. Ayat yang pertama dan kedua dulu dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Walaupun ini adalah salam, tapi saya melihat di sini intinya yang pertama pentingnya mengenal Allah adalah beroleh iman. Jadi beroleh iman, beroleh keselamatan. Beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jadi tanpa mengenal Allah, kita tidak mungkin beroleh keselamatan. Ya, tidak mungkin. Jadi bagaimana? Tahu tentang Tuhan, ahli teologi sana pun banyak tahu tentang Tuhan. Ada banyak profesor-profesor yang suka berdebat, tapi banyak tahu tentang Tuhan. Menurut Sianu begini, menurut ini begini, segala teori, bahkan filsafat. Tapi dia tidak punya relasi dengan Tuhan. Ya, banyak di antara kita susah menginjilinya, terutama anak-anak kita. Tahu mengapa? Karena pengetahuannya sudah terlalu banyak. Jadi asal kita bilang, oh udah ku dengar di sekolah minggu. Oh udah ku dengar di anak besar. Oh udah ku dengar, udah lalap didengar. Penuh kepalanya. Tapi dia belum pernah punya hubungan dengan Tuhan. Belum pernah ada suatu keputusan di dalam dia. Aku mau berelate ya. Berelasi dengan Tuhan. Hubungan yang sudah terputus oleh karena dosa ini, maunya sambunglah gitu. Ya, sehingga bisa benar-benar akrab dengan Tuhan. Dan untuk itu tentu dosa harus diselesaikan. Dan Dia berkuasa, juru selamat kita berkuasa untuk mengampuni kita, untuk menyucikan kita, untuk melahirbarukan kita, untuk menjadikan kita baru. Orang diselamatkan bukan sekedar ngaku dosa lalu kemudian namanya tertempel di buku di sorga, bukan. Tujuan akhir daripada keselamatan bukan sekedar nama tertulis di sorga. Ya, pada anak-anak kami yang follow up dan beberapa ini saya bagikan Roma 8 ayat 29 itu. Ya, semua yang dipilihnya, ya, dipanggilnya untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus menjadi yang sulung, teladan, contoh bagi orang-orang yang percaya kemudian. Jadi bukan sekedar ngaku dosa, karena banyak juga orang, aku udah terima Yesus, udah ngaku dosa, ya, tapi tidak melanjutkan, tidak ada relasi yang day by day gitu ya, hari lepas hari dengan Tuhan gitu, nggak ada, iya.
Jadi hanya di suatu masa, di suatu tempat pernah ngambil keputusan, mungkin perasaannya tersentuh atau logikanya ya sudah mengerti, tapi dia tidak sampai kepada hubungan yang benar dengan Tuhan. Hubungan yang benar itulah keselamatan. Di dalam Yohanes pasal 17 dikatakan, inilah hidup yang kekal, bahwa kamu mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Mengenal artinya tadi berelasi, memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, memiliki hubungan yang dekat dengan yang diutusnya, datang ke dalam dunia, Yesus yang membasuh kita dari dosa kita. Jadi yang pertama, dikaruniakan iman, dikaruniakan keselamatan. Ya, ini sangat penting sekali. Dan juga di sini kalau sudah beroleh iman, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Kasih karunia itu adalah pemberian yang diberikan kepada kita yang tidak layak kita terima. Kasih karunia itu kasih Allah, pertolongan dari Allah, mujizat dari Allah. Semua yang berasal dari Allah adalah kasih karunia. Ya, bukan keselamatan saja yang kasih karunia. Pertolongan hari lepas hari, penyertaan hari lepas hari, topangan Tuhan hari lepas hari. Dikala kita lemah, dikala kita tak berdaya, dikala begitu banyak yang harus dihadapi, Roh Kudus sudah diberikan supaya kita punya kekuatan daya tahan yang tak terbatas, yang akan menolong kita di hari-hari yang berat, di hari-hari yang gelap. Saudara-saudara, kasih karunia sebenarnya kita tidak layak, dikasihi pun kita tidak layak, ya, disertai apalagi, ya, diberi pertolongan, mengalami mujizat dalam hidup kita, tidak layak. Siapakin kita kalau kita musuh Allah, tapi Allah begitu baiknya kepada kita, kita tidak layak untuk semua itu. Tapi di dalam Kristus kita mendapatkan semua itu. Mendapatkan kasih, mendapatkan penyertaan, ya, mendapatkan pertolongan pada waktunya, bahkan ketika tidak ada harapan. Kadang nggak tahu dari mana kekuatan itu. Saya kadang heran gitu ya. Tadi saya lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kok melayani kok bisa gitu. Saya bingung, kok bisa gitu. Tapi saya teringat, Tuhan bilang dalam kelemahanmu, kuasaku nyata. Maka inilah doa saya belakangan ini. Kalau nanti saya pulang ke surga pun janganlah berbaring di tempat tidur perginya gitu. Gini, brek katanya pulang kan. Nggak perlu dirawat oleh jemaat. Nanti terpaksa pula gantian jemaat datang kan, atau disewa orang ya. Mari kita doakan supaya saya mati dalam keadaan sehat. Kalau sudah selesai tugasnya, iya. Kita nanti makan habis ini ya, ulang tahun saya yang ke-64. Jadi ada ucapan syukur, jadi nanti kita makan untuk pengucapan syukur. Jadi udah tua, udah 64 aslinya, yang palsunya 63. Karena beda ijazahnya dengan aslinya. Saya enggak tahu kenapa jadi diikuti yang salah. Sebenarnya ini bulan yang salah. Ya, tapi enggak apa-apa. Seperti Yesus kan enggak lahir Desember. Iya, karena kalau Desember ada salju. Mana mungkin orang-orang di Padang pada waktu salju. Ya pastilah di kandang semua domba-domba itu. Mana pula waktu salju pulahi semua di padang sana kan. Ya tapi yang penting saya pernah lahir gitu aja lah. Dan masih hidup sampai saat ini. Jadi ini yang penting dulu ya. Tanpa pengenalan akan Allah tidak ada iman yang benar, tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan dosa. Dan juga ya tidak ada kasih karunia yang berlanjut. Pertolongan demi pertolongan, ya, penyertaan demi penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Dan juga diberikan damai sejahtera melimpah. Saya rasa orang sekarang sangat tidak damai sejahtera ya. Gelisah semua ya kan. Iya, galau. Itu di luar sana, di sini enggak ya. Atau di sini pun galau semua. Iya, tapi dalam pengenalan akan Tuhan, Tuhan bilang ku berikan damai. Iya.
Makanya yang nggak damai ini ada apa ini? Ada apa? Iya, barangkali damainya nggak damai dengan Allah, jadi nggak ada damai juga dalam pikiran, dalam hati. Mungkin masih ada sesuatu antara orang itu dengan Tuhan yang belum selesai. Kalau ada yang belum selesai, mana mungkin damai? Gugup pun, ya nggak mungkin. Galau orang, kalau dosa itu masih di situ. Iya. Kalaupun sudah bertobat, kalau ada yang belum diselesaikan, pasti nggak damai. Kadang nengok wajah orang pun takut. Apalagi melihat wajah pendeta gitu ya kan. Iya. Jadi damai di sini maksudnya nggak ada sesuatu antara kita dengan Allah. Dan itu membuat kita memiliki peace dalam hidup kita, damai. Sehingga kita bisa di tengah segala masalah masih tenang. Saya rasa itu kekayaan loh, di tengah nggak ada di tengah begitu banyak masalah tenang. Itu kan ya, saya dulu pernah tinggal sen saya 50.000. Dulu saya nggak bisa tenang kalau uang di kantong aja 50.000. Kayak mana ini gitu. Tapi itu heran saya. Iya, saya tenang aja 50.000. Bisa tidur lagi. Iya, lalu bagaimana? Tuhan tahu kok, mati pun dia sudah, mana mungkin nanti besok aku nggak dikasihnya, gitu aja. Jadi tenang gitu. Iya, inilah yang namanya damai sejahtera. Tengah segala keadaan, angin ribut bisa datang, gelombang silahkan datang. Tapi aku didekap oleh Tuhan, berada dalam dekapannya, aku merasakan damai sejahtera. Karena kasih Allah melampaui daripada segala-galanya, melampaui segala permasalahan, ya, melampaui segala gelombang yang kita hadapi di dunia ini. Ya, saya senang melihat gambar Yesus yang menggendong anak-anak itu. Walaupun saya sudah tua, saya merasa digendong juga kayak anak-anak itu gitu. Ya, saya paling senang gambar gembala yang menggendong anak. Ada menggendong domba, tapi ada juga menggendong anak ya. Saya senang melihatnya. Ada 2 gambar yang paling saya sukai dari alat peraga. Ya, satu itu gambar perahu itu di mana Yesus dengan murid-murid yang udah gugup dan rusuh di situ, lalu Yesus berdiri di atas perahu itu dan berkata, diamlah, tenanglah. Itu gambar itu ribut semua, danaunya itu beriak. Tapi Yesus ya berdiri di situ, itu paling saya suka itu. Makanya dulu ada hamba Tuhan, dia bilang, kenapa kamu suka gambar ini? Karena Tuhan bilang di bawahnya ada ditulis lalu ayat, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Ya, kalau orang dunia, damai sejahtera dari dunia, ya kalau ada uang, kalau kaya, iya, kalau tidak ada masalah, di situ dia damai. Tapi bagi orang percaya, dia seperti burung yang pernah saya ceritakan itu. Dia ada di lekuk sebuah pohon, di luarnya badai, di luarnya angin. Tapi dia terilili-lili, dia menyanyi di dalamnya. Kita bisa menyanyi ketika dunia berputar, ketika dunia berubah, ketika kesehatan makin buruk pun masih bisa ya. Ketika banyak hal yang harus dia alami, kita bisa masih beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Mari kita lihat yang kedua, ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi yang kedua, ya, mengenal Allah membuat kita hidup saleh. Hidup saleh itu maksudnya adalah hidup taat kepada Tuhan. Tanpa hubungan yang erat dengan Allah, tanpa pengenalan dengan Allah,
tidak mungkin kita akan sanggup untuk melakukan hidup yang saleh ini, hidup yang taat, hidup yang melakukan firman Tuhan. Ada tadi 2 di sini alasan ya, dianugerahkan kita tadi janji yang berharga dan sangat besar supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi mengapa kita bisa hidup yang saleh? Karena Tuhan memberikan kodrat ilahi, ditanam tabiat yang baru, ditanam sifat yang baru ketika dilahirkan kembali. Dan ya, yang baru ini tadi itu akan mengalahkan hawa nafsu duniawi yang membawa kepada kebinasaan. Kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Harus Tuhan yang memberikan kodrat ilahi, meregenerasi, melahirbarukan kita. Ya, harus Dia. Dan Dia telah menjanjikan itu. Siapa yang di dalam Dia menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa di dalam Dia kita diberikan tabiat yang baru. Ya, Roh Kudus juga diberikan, dan tabiat yang berasal dari Allah itu pun diberikan. Itulah sebabnya kita tidak mungkin terus hidup di dalam dosa, karena tabiat baru itu bukan tabiat dosa, tapi tabiat baru itu adalah tabiat ilahi, tabiat Allah. Berarti tabiat yang kudus, yang baik, ya, yang mulia, yang benar, yang adil, itu yang ditanam. Ini ditanam ya di dalam kita ketika kita menerima Tuhan Yesus. Jadi ini yang kedua, tapi ini saya hubungkan dengan ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Iya. Jadi kalau sudah tadi ditanam tabiat yang baru itu, terus harus bertumbuh seperti sebuah pohon. Kalau dia tidak bertumbuh, akhirnya nanti dia jadi picik. Dia lupa bahwa ada Tuhan yang bisa, ya, atau mungkin yang pernah gitu ya, yang mengampuni dia, yang membersihkan dia dari dosa-dosanya. Ya. Maka ada orang sudah pernah ngambil keputusan, tapi kok akhirnya nggak jelas. Mengapa menjadi nggak jelas? Karena dia hanya menerima Tuhan Yesus di satu masa, tapi dia tidak terus-menerus ya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dia tidak bertumbuh. Dia tidak bertumbuh sama sekali. Iya. Supaya bertumbuh bagaimana? Mari kita lihat ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, jadi setelah lahir itu inilah terus dia harus bertumbuh. Jadi setelah beriman tambahkanlah. Artinya kalau sudah beriman praktekkan. Iya, praktekkan iman itu. Ya, jadi salah satu mempraktekkan iman itu mengusir setan itu tadi. Saya waktu baru bertobat dulu kayak gitu ya kan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, apa pergi nanti setannya ya gitu. Iya. Jadi pertama saya yang takut. Loh, saya pikir Tuhan berjanji kok saya yang takut. Tuhan bilang bahwa ya setan itu akan pergi, tapi kok saya yang takut. Iya, jadi bagaimana menguatkan iman saya? Wah, saya perlu kawan. Waktu itu gak ada kawan. Jadi kayak mana? Nyanyi kuat-kuat. Ini rupanya salah satu strategi juga. Dengan nyanyi kuat-kuat, kata-kata lagu itu menguatkan gitu ya kan. Iya, berdoa, akhirnya hilang takut saya. Akhirnya dalam nama Yesus, gak bisa pula keluar pertama. Dipecekeknya dia gitu, dipegangnya lehernya. Gak bisa ku mengeluarkan suara gitu ketika disuruh dia berdoa.
Gak bisa menyebut nama Yesus pun gak bisa. Iya, 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 gitu gak bisa sama sekali. Jadi ya saya usir dalam nama Yesus gitu ya. Dan tangannya lepas. Iya. Dan akhirnya dia bisa dilepaskan oleh Tuhan. Ini praktek iman. Jadi praktek iman, tambahkanlah kepada iman itu kebaikan. Maka setelah bertobat kita, mengapa menarik? Karena tambah banyak kebajikan kita. Orang lihat, makin baik anakku. Dulu nyapu pun enggak. Ngomong nyenggak-nyenggak. Ya kan, kasar gitu kan. Ya ini kebajikannya bagaimana? Dia enggak nyenggak-nyenggak lagi, enggak setuju dia. Ya nantilah aku ngomong pelan-pelan pikirnya kan, enggak nyenggak-nyenggak lagi dia. Tidak berkata tidak dengan kasar gitu. Dan sudah baik. Ya, enggak lagi pertewas. Oh ini dah Hindia, aku enggak mau kerjakan. Loh. Jadi gimana? Biarlah mama itu. Jadi apa-apa mama. Ya, tapi ini kalau dia sudah diubahkan oleh Tuhan, dia makin baik, makin rajin ya. Iya, makin banyak kebaikan-kebaikannya. Kata-katanya yang sopan, tidak lagi kasar, itu juga sudah menenteramkan. Iya, adalah kebajikan kalau kita bisa melupakan salah orang. Dulu sebelum kita bertobat, salah orang tulis di depan mata terus, ya kan? Bahkan saya dulu sampai satu matahari pun saya nggak mau sama orang yang saya benci itu gitu. Oh lah ada matahari, jadi maunya dua lah matahari, satu pula cuman kongsi. Iya, dia dapat matahari yang sama dan saya juga gitu. Akhirnya Tuhan bicara sama saya. Kalau kamu mau dosamu diampuni, mengapa kamu tidak melupakan salah orang itu gitu. Iya, itu kebajikan kalau kita bisa mengampuni. Kalau baiknya orang maka kita baik, siapapun bisanya gitu. Kasih yang tanpa pamrih yang dari Allah ini, ya, itu bukan oleh karena orang berubah. Enggak berubah pun orang, aku enggak mau berdosa. Kalau dia enggak berubah itu urusannya sama Tuhan. Ya, kalau dia terus dalam dosa kan Tuhan akan menghukum dia. Ya, Tuhan akan membinasakan pun. Jadi kenapa aku harus ikut dibinasakan oleh karena orang lain? Ya, jadi saya belajar. Kalau enggak dulu gitu saya, sada matahari pelang. Dan memang aneh juga enzim di dalam lambung ini. Kalau kita sudah enggak mau sama orang, enggak suka, naik enzimnya ke atas. Jadi kalau lihat dia mual, mau muntah gitu. Iya, saya mengalami itu sendiri. Berarti kan saya dendam saya dulu luar biasa. Keluar enzimnya itu. Keluar dari sini asam. Iya, disitulah saya tahu parah. Makanya saya dari sejak muda mahnya parah. Iya, gimana enggak parah? Orang nengok muka orang aja sudah enzimnya naik ke atas. Parah, saya memang jahat sekali ya, pendendam dan ya nggak bisa untuk mengampuni. Apalagi kalau sudah jujur saya rasa saya. Kalau salah saya bisa mengalah. Karena saya salah. Tapi kalau saya benar, ngotot. Iya, ngotot gitu ya. Seperti itu. Ya, tambahkanlah kepada iman, praktek iman tadi yaitu kebajikan. Makin baiklah kita. Mengampuni itu berbuat baik. Ya, makin menunjukkan kepada isi rumah kita lebih baik dari sebelumnya. Ya, kalau nyapu tadi ibarat anak-anak kalau dulu nggak ditekan, jadi masih di bawah pasirnya. Nah, ini ditekan, jadi bersih dia. Jadi orang-orang melihat kita tertarik. Ya kok Yesus bisa mengubah orang ini jadi makin baik ya, makin lembut ya, masih makin sopan ya. Ya, makin peduli ya, makin apa? Ya, makin tidak kasar gitu. Ya, dan tambahkan tadi kepada iman, kepada kebajikan, pengetahuan. Jadi maulah kita tambah terus pengenalan akan Allah. Kalau ada firman Tuhan seperti ini sebenarnya kita harus ada catatan, catat. Biar diulangi lagi di rumah. Tapi karena ada YouTube, oke lah, ulang dari YouTube, kan gitu ya. Ulangi dia. Saya terus terang khotbah di sini saya ulangi lagi. Saya yang khotbah pun saya ulangi lagi. Iya, saya berdoa Tuhan kalau tadi saya menyampaikannya, sekarang saya pendengarnya. Iya, berbicaralah lagi kepada saya ketika saya mengulangi ini. Iya, dan saya sering diberkati dengan mengulangi khotbah-khotbah yang ada.
Jadi tambahkan, kalau ada buku-buku rohani silahkan tambahkan pengetahuan ya kan. Tapi jangan yang sesat ya, jangan yang sesat, pengetahuan yang benar ya. Terus tambahkan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kadang kalau udah pandai orang, udah tahu doktrin, udah tahu semua, jadi nggak menguasai diri, sombong dia. Nah, dia pula rasanya yang paling tahu. Padahal setiap orang yang punya Roh Kudus itu tidak terbatas loh. Roh Kudus itu memberikan pengertian. Untuk orang yang tak sekolah pun Tuhan memberi pengertian. Saya melihat, saya saksi mata daripada mamaknya Ibu Reguna itu. Karena dia dulu hanya pemberantasan buta huruf. Nyambung kata dengan kata pun butuh banyak waktu. Tapi saya melihat walaupun dia nggak tahu ayatnya di mana, tapi ayat firman Tuhan itu betul-betul dipahaminya dan dilakukannya dalam hidupnya. Ya, Allah itu Allah yang cemburu gitu ya. Itu dalam bagi dia. Jadi kalau saudara-saudaranya suruh dia acara ritual ya, entah acara yang bertentangan dengan dia dengan firman Tuhan, dia bilang, "Aku lanai banci" gitu. Karena Allah itu Allah yang cemburu, aku nggak bisa lagi. Yang bukan dosa kalian suruh aja aku. Tapi yang Tuhan tidak senang itu jangan suruh aku. Ya, walaupun turangnya kandung satu-satunya turangnya. Ya, membuat acara seperti itu untuk anak-anaknya ya. Iya, tapi ibu itu bilang, entah cengkel kau rasa nanti, terganggu kau nanti karena kau masih mau. Tapi aku nggak mau lagi. Jadi kaulah mengurus itu kayak mana kau rasa, tapi aku enggak gitu. Tambahkanlah penguasaan diri. Ya, pada penguasaan diri tambahkan tekun. Jadi kita harus bertekun. Saat teduh ini pun bertekun, jangan bolong-bolong. Hari ini saat teduh, lalu besok pray. Maaf ya Tuhan, hari ini pray. Ya, maunya Tuhan juga bilang, maaf ya nak, hari ini kau nggak ku kasih makan gitu ya. Masih lumayan kalau nggak dikasih makan. Kalau dia bilang, maaf ya nak, hari ini kau lupa bernapas. Sudah nggak bernapas lagi. Ya, kenapa ya? Orang nggak bisa bertekun. Tambahkanlah ketekunan. Berdoa perlu ketekunan, karena berdoa kita langsung diganggu itu. Kadang taruh pikiran apa-apa supaya nggak bisa konsentrasi. Ya, baca firman pun begitu gitu ya. Pelayanan pun pasti ada juga nanti gangguannya itu. Supaya apa? Supaya ya udah hari ini tidak usah ya. Lain kali saja telepon. Hari ini nggak jadi ya gitu. Padahal alasan yang jelas untuk nggak jadi nggak ada. Jadi nggak benar. Ya, tambahkanlah ketekunan. Lalu apa lagi yang ditambah? Kesalehan tadi ya. Kesalehan adalah ketaatan. Lalu tambahkanlah terakhir kasih kepada saudara-saudara. Kasih yang di sini dipakai pilia. Iya, jadi ini kasih kekeluargaan. Baru kasih yang untuk semua orang itu dipakai istilah agape. Jadi di sini adalah kasih tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan. Karena kalau kepada semua orang itu banyak orang yang ya seperti kita kan gak layak tadi dikasihi, orang itu pun bisa saja memang gak layak untuk dikasihi. Tapi Tuhan bilang supaya kamu ada kasih untuk semua orang. Wah, waktu kita habis. Mari kita ambil sedikit lagi. Ayat yang ke-10, ini poin yang ketiga. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya kamu tidak pernah tersandung. Jadi yang ketiga, mengenal Allah itu harus lebih dalam dan lebih dalam ya. Supaya panggilan dan pilihan kita tidak salah loh. Bahwa kita telah dipanggil. Makin nyatalah ya bahwa pilihan kita, untuk kita itu tuh makin teguh. Iya, kita tidak robot ya. Iya, kita bukan robot, kita tidak diprogram. Kita dengan sadar, kita dengan dengan sukarela benar-benar memilih. Pilihlah untuk supaya semakin teguh pilihan dan panggilan itu. Jadi untuk itu kita harus berusaha. Jadi kalau keselamatan memang Tuhan mengerjakannya. Tapi setelah kita dilahir barukan kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus memilih, memelihara ya, persekutuan dengan Allah. Memilih ya yang lebih baik.
Jangan memilih pilihan yang buruk, itu pekerjaan kegelapan. Ya, jangan, pilihlah pilihan yang terbaik supaya panggilan kita makin teguh. Dan yang keempat, terakhir, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Iya, saya mencari dalam terjemahan lain itu dikaruniakan hak penuh itu adalah richly welcome. Disambut dengan meriah gitu. Jadi orang yang percaya tadi, kalau dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, makin tadi teguh dalam hidupnya, nampak imannya kepada Tuhan dan buah iman itu nampak. Dia nanti akan di welcome dengan richly, ya, dengan segala kemeriahan seperti itu. Karena saya pikir kok ada hak penuh, berarti ada yang nggak haknya penuh gitu ya kan? Ya, jadi saya lihat terjemahan yang lain. Ini maksudnya adalah disambut dengan luar biasa. Iya. Jadi setiap orang yang mengenal Tuhan, kalau terbukti tadi dalam hidupnya ya, jelas warna imannya, warna hidupnya jelas. Allah akan menyambut dia dengan sambutan yang luar biasa. Kayak mana lah itu sambutan yang luar biasa itu ya. Iya. Sedangkan pesta yang meriah aja disambut, kadang tepuk tangan orang ya kan. Ya itu masih kecilnya itu dibandingkan sambutan yang dari surga. Di mana nanti dia di welcome dengan luar biasa, dengan meriah. Dan kepadanya ingat akan dikaruniakan berbagai-bagai mahkota. Masih ingat mahkota kebenaran? Masih ingat mahkota ya tahan uji? Masih ingat mahkota ya untuk kekudusan, mahkota kehidupan? Ada banyak jenis mahkota yang akan diberikan kepada orang yang pengenalannya akan Allah itu memang bertumbuh, sehingga istilahnya tadi giat dalam pengenalannya akan Allah. Jadi tidak bisa kita berhenti, aku udah bertobat, udah kenal Tuhan sampai di sini. Enggak, harus terus menerus. Ya, ditambahkan tadi, tambahkan terus. Iya, baik tadi ditambahkan kebajikan, baik pengetahuan tadi ya. Iya, baik penguasaan diri, baik kesalehan, ketekunan, ya, kasih, semua harus bertambah-tambah itu. Maka harusnya setelah kita lahir baru terus itu bertumbuh makin ya menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Maka enggak salah juga kalau kita evaluasi sekian tahun sudah berlalu, ya, mirip siapakah kita hari ini? Yesuskah yang kita gugu ya, yang kita tiru, yang kita teladani? Apakah kita semakin serupa dengan Dia? Dalam kasih semakin serupa. Adakah kasih tanpa syarat? Yesus sendiri belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Apakah kita juga bertekun dalam ketaatan di tengah segala penderitaan kita? Ya, jadi ini yang harus ditambahkan supaya kita giat dalam pengenalan akan Tuhan dan berhasil. Ya, dan berhasil. Karena ada orang gak berhasil, dia menjadi buta, dia menjadi picik, dosanya pun gak yakin lagi dia bisa diampuni. Karena ketika dia berkata dosaku diampuni, ada tuduhan dari hati nuraninya. Nah, ada suara di dalam hatinya mengatakan, kau bilang kau bertobat, kau begitu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus melanjutkan betapa pentingnya kami mengenal Allah. Bukan pada hari sebelum kami bertobat, bukan pada hari kami bertobat saja, tapi mengenal Allah sepanjang jalan kehidupan kami. Bertambah mengenal Dia, bertambah mengenal kesetiaannya, kasih-Nya yang besar, kuasa-Nya yang luar biasa, kemuliaan-Nya. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya kami bertumbuh
dalam pengenalan akan Engkau. Biarlah kami menambahkan kepada iman kami apa yang perlu supaya kami giat dan berhasil dalam pengenalan akan Engkau itu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar kami praktekkan, bertambah kebajikan dalam hidup kami. Bertambah juga penguasaan diri, pengetahuan dan penguasaan diri dalam hidup kami. Bertambah juga kesalehan kami, ketekunan kami. Bertambah juga kasih kami ya Tuhan. Kasih bukan pilia saja, tapi juga kasih agape. Yaitu kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang tidak menuntut orang lebih baik. Kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Supaya kami juga mengasihi sedemikian. Supaya kami memberikan hak pembalasan kepada Allah. Kami tidak mengambilnya sedikit pun. Tapi kami mau datang kepada Tuhan. Supaya hidup kami bertumbuh. Supaya hidup kami dibangun. Agar kami semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam tabiat kami, dalam kasih kami, dalam ketaatan, ketekunan, dalam berbagai hal, dalam semua hal, bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, biarlah bukan kekayaan yang kami andalkan dan cari walaupun kami perlu. Biarlah bukan kebijaksanaan dunia yang kami kejar dengan segala perdebatan yang ada. Biarlah bukan juga kekuatan fisik. Walaupun kami perlu sehat, kami perlu kuat. Tapi biarlah kemegahan kami. Kalau boleh kami bukan saja memahami Allah, tapi mengenal Dia, memiliki hubungan dengan Dia. Dan Dia yang menjadikan kami milik kepunyaannya akan terus menopang kami sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya ini menjadi kerinduan kami di tahun ini. Supaya kami makin bertumbuh, semakin mengenal Allah, semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Berkatilah umat-Mu semua ya Tuhan, biarlah ini menjadi komitmen kami. Kami memprioritaskan dari segi waktu untuk memiliki waktu dengan Tuhan, menciptakan waktu, menciptakan jam-jam, waktu-waktu di mana kami bisa belajar di kaki Tuhan, di mana kami diajari dan dibentuk oleh Tuhan dan dijadikan Tuhan menjadi orang yang seperti yang Tuhan mau. Mari Tuhan, berkatilah kami semua. Sebentar kami yang mengakhiri ibadah kami, Engkaulah Allah yang dimuliakan dalam semuanya. Engkaulah Allah yang telah memberikan kasih karunia kepada kami. Oh Tuhan, kami sangat tidak layak, tetapi Engkau telah mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang Engkau karuniakan dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat, janji-janji yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk Engkau memberikan kami hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan sorga pada waktunya. Kami rindu, Tuhan, kami akan disambut dengan meriah. Kami rindu Engkau berkata, hai hambaku yang baik, mari masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Biarlah kami secara sadar di bumi ini menyiapkan diri kami, melakukan, bekerja, berupaya, melakukan segala sesuatu karena Tuhan. Supaya sungguh kami juga, ya Tuhan, akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri syukur,
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.